Buat. Di tengah kekacauan, beberapa orang muncul ke permukaan. Adam panik mencari temannya, Jim, yang tiba-tiba hilang. Ia sadar, pasti ada buaya yang menyerang. Bahaya ada di mana-mana, dan yang terpenting sekarang adalah segera keluar dari air. Dengan tenaga penuh, Adam mendorong istrinya, Grace, naik ke pohon besar. Namun, ia masih nekat mencari Jim. Saat itu, Grace terkejut melihat tubuh Jim mengambang. Lebih mengerikan lagi, seekor buaya besar melaju cepat ke arah Adam. Adam segera lari kembali ke pohon untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Lee yang sebelumnya terjebak di bawah air akhirnya berhasil melepaskan diri. Ia muncul ke permukaan, tapi Grace langsung memperingatkan bahwa ada buaya di dekatnya. Lee berusaha naik ke perahu, tapi permukaannya terlalu licin. Saat buaya sudah hampir menyergap, ia berhasil naik tepat waktu. Tiba-tiba buaya menabrak perahu dengan keras. Perahu oleng ke kiri dan kanan, membuat Lee hampir jatuh lagi. Melihat itu, Adam turun dari pohon dan menepuk-nepuk air untuk mengalihkan perhatian. Buaya pun berhenti menyerang perahu, lalu berbalik mengejar mereka. Adam dan Grace buru-buru memanjat pohon kembali. Namun, Lee masih dalam bahaya besar. Jika terjatuh, ia akan langsung jadi sasaran. Di tengah kepanikan, Grace melihat tali penarik mengambang di air. Ia segera menyuruh Lee untuk meraihnya, berharap itu bisa menyelamatkan mereka. Setelah berusaha keras, Lee akhirnya berhasil menarik tali itu dan melemparkannya. Adam dan Grace segera meraih dan mencoba menarik perahu. Namun, perahu sama sekali tidak bergerak. Tali ternyata tersangkut di bawah air. Lee sebenarnya harus menyeberang sendiri, tapi ia ragu dan terlalu takut. Adam dan Grace lalu naik ke pohon untuk menyelamatkan diri. Melihat itu, Lee panik. Ia akhirnya nekat melompat ke air dan bergerak hati-hati ke seberang. Saat terdengar suara aneh dari bawah, ia panik berenang lebih cepat. Untungnya, itu hanya alarm palsu, buaya tidak muncul. Mereka semua lega, tapi sadar tak ada bantuan yang akan datang. Satu-satunya harapan hanyalah perahu yang terbalik itu. Namun, untuk mengangkatnya sangat berisiko karena buaya bisa menyerang kapan saja. Mereka hanya bisa menunggu, tapi waktu terus berjalan dan kesabaran menipis. Akhirnya, Adam memberanikan diri. Ia turun perlahan, mendekati perahu, lalu mencoba mendorongnya. Tapi perahu tidak juga bergerak. Tanpa pilihan, Adam menyelam dan masuk ke bawah perahu. Dengan tenaga penuh, ia berusaha menggeser beban itu. Dari jauh, Grace dan Lee hanya bisa menyaksikan perahu bergoyang-goyang dengan tegang, penuh rasa takut. Perahu akhirnya berhasil terbalik, dan Adam muncul kembali ke permukaan. Namun tak lama kemudian, danau kembali sunyi. Grace memanggil-manggil suaminya dengan cemas, berharap ia baik-baik saja. Tiba-tiba, buaya muncul lagi, menyeret tubuh Adam yang sudah tak bernyawa. Grace hancur seketika. Ia menangis histeris, tak berdaya menyaksikan suaminya ditarik masuk ke kegelapan air. Tak ada yang bisa ia lakukan. Setelah itu, Grace dan Lee hanya bisa bekerja sama untuk bertahan hidup. Lee mengawasi air, sementara Grace mencoba menjangkau tali dengan sebatang dahan. Tapi dahan itu terlalu pendek, perahu tetap tak terjangkau. Saat Grace berusaha lebih jauh, Lee melihat gelembung-gelembung air mendekat. Ia berteriak agar Grace segera naik kembali. Grace panik, menjatuhkan dahan, lalu buru-buru memanjat pohon. Danau pun kembali tenang. Namun perahu itu masih menggoda di dekat mereka. Mereka sadar, perahu adalah satu-satunya harapan untuk selamat. Grace mencoba mencari dahan yang lebih panjang, tapi tiba-tiba buaya muncul lagi. Pemandangan itu membuat mereka membeku ketakutan. Mereka hanya bisa berpegangan erat pada batang pohon hingga malam tiba. Malam itu terasa panjang, dingin, dan penuh kecemasan. Ketika pagi datang, perahu sudah semakin menjauh. Jika mereka tidak segera bertindak, mereka akan terjebak di sana selamanya. Dengan nekat, mereka memutuskan untuk berenang ke arah perahu. Setelah memastikan air tampak tenang, mereka melompat bersama. Bergandengan tangan, mereka bergerak perlahan menyeberang. Namun bencana datang lagi. Seekor buaya tiba-tiba muncul,
menatap mereka dengan tajam. Tatapan itu membuat mereka membeku tak bisa bergerak. Beberapa detik kemudian, buaya menyelam kembali ke dalam air. Suasana hening kembali, hingga tiba-tiba hanya Lee yang terlihat di permukaan. Ia berteriak putus asa, nyaris kehilangan harapan. Saat itu, Grace muncul dari bawah air. Lee buru-buru menariknya ke darat, lalu mereka berlari kembali ke pohon. Anehnya, kali ini buaya itu tidak mengejar. Mereka berhasil selamat, tapi Grace terluka parah. Kakinya digigit buaya, dan darah terus mengalir dari lukanya. Di tempat seperti itu, tanpa perawatan yang tepat, Grace bisa kehabisan darah dan mati. Hanya ada satu hal penting, menyelamatkannya secepat mungkin. Tanpa pikir panjang, Lee menyelam lagi menuju perahu. Untungnya, buaya tidak menyadarinya. Saat sadar kembali, Lee sudah terbaring di atas batu berlumpur. Di sampingnya ada setengah mayat manusia, tempat sarang buaya. Ketakutan, ia segera bangkit. Namun saat menggerakkan tangannya, ia sadar jari kelingkingnya terkilir. Dengan menahan sakit, ia meluruskannya kembali. Ia lalu melihat sebuah pistol di pinggang mayat itu. Lee segera mengambilnya, bersiap menghadapi buaya. Untuk memancingnya keluar, ia mencelupkan tangan yang terluka ke dalam air. Tiba-tiba, buaya muncul dari belakang. Panik, Lee menembak berkali-kali, namun pistol macet karena lama terendam air. Ia tak punya pilihan selain lari. Buaya mengejarnya perlahan, seperti menikmati buruannya. Lee terus menarik pelatuk meski tak berguna. Hingga akhirnya, buaya itu berhenti bergerak dan tenggelam ke dasar danau. Dengan napas terengah, ia segera kembali ke pohon. Namun hatinya hancur ketika melihat Grace sudah meninggal.